Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Di nomor 2, nyatakan notasi sigma dari deret-deret di bawah ini. Oke, itu pun ada 5 soal. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 2, yaitu soal membentuk notasi sigma. Diketahui soalnya adalah 30 ditambah 24 ditambah 18 ditambah dan seterusnya sampai ditambah minus 180. Kita suruh mencari notasi sigmanya. Pembentuk notasi sigma itu adalah ada unsur UN dan ada N. Jadi kita pertama nyari UN dulu, kemudian kita nyari N, batasnya ya. Langsung aja yang ini. 30 ke 24 itu kurang 6, 24 ke 18 itu kurang 6. Berarti kita sudah tahu bahwa soal ini adalah deret aritmetika, di mana A-nya 30 atau suku pertamanya 30 dengan beda itu selisihnya adalah minus 6. Rumus UN, rumusnya ini, kita masukkan A dan B-nya ini, sehingga hasilnya seperti ini. Kita rapihkan jadi seperti ini. Ingat ini tanda minus, jadi kali 6 minus 6 dikali plus 1 plus 6. Kita rapihkan lagi seperti ini. Sehingga UN-nya rumusnya adalah 36 dikurangi 6. Untuk mencari batas, kemudian UN-nya kita ubah dengan minus 180. Seperti ini, lebih mudahnya kita semua bagi 6 aja. Atau kalian boleh 36 pindah kiri jadi minus. Sehingga lo bagi 6 seperti ini. Kita rapihkan sehingga N sama dengan 36. Oke, kita sudah dapat UN dan kita sudah dapat N. Dari soal ini, batas bawah 1, batas atas 36, fungsi UN-nya tadi adalah 36 min 6N, karena di sini fungsi I berarti kita N-nya ganti I. Jangan lupa di sini harus I, kalau di sini I, di sini harus I. Kalau di sini N, kalian akan disalahkan, karena fungsi ini, batas ini menunjukkan fungsinya. Oke, di sini harus dicermati. Kalau di sini I, di sini harus I. Karena kalau di sini bukan I, dibacanya adalah konstanta. Soal selanjutnya, minus 2 ditambah 9, minus 16 ditambah 23, minus seterusnya tambah 709. Kita suruh menentukan notasi sigmanya juga. Coba kita lihat, misalkan tanda minus ini kita hilangkan jadi plus, jadi bentuk dasarnya seperti ini. Kalau seperti ini kita bisa melihat polanya, di mana 2 ke 9 nambah 7, 9 ke 16 tambah 7, 16 ke 23 tambah 7. Berarti ini adalah deret aritmetika, di mana dengan A-nya 2, bedanya nambah 7, jadi bedanya 7, B sama dengan 7. Kita langsung mencari bentuk UN ya. Rumus UN ini, kita masukkan A dan B-nya. Kita rapihkan. Sehingga UN sama dengan 7N minus 5. Oke, kita sudah dapat UN, lalu kita mencari batas N. Pakai rumus yang ini. Di mana UN-nya kita ubah menjadi 709. Sehingga kita dapat N-nya sama dengan 102. Sebelumnya, kita lihat ini, bentuk dasarnya yang ini tadi. Kalau bentuk dasar ini, UN-nya adalah ini. Tapi kalau ada minus di suku keganjil, suku ke-1, suku ke-3, suku ke-5, dan seterusnya, seperti ini misal, maka di depan 7N-5 kita harus menambahkan minus 1 yang dipangkat N. Tapi jika suku genap yang minus, seperti ini suku kedua, suku keempat, suku keenam yang minus, berarti kita harus menambahkan minus 1 pangkatnya N plus 1, kemudian dikali UN-nya.
Karena soal ini suku ganjilnya yang minus, berarti kita menggunakan yang ini. Oke, sehingga sigmanya adalah ini. Di mana batasnya 1 sampai N-nya 102, UN-nya adalah yang ini. Tapi hati-hati, ingat, karena ini batasnya I, maka fungsinya harus bentuknya I. Oke, mudah ya? Oke, soal selanjutnya. 1 ditambah 2 per 3 ditambah 3 per 5 ditambah 4 per 7 ditambah 5 per 9 ditambah seterusnya sampai 101 per 221. Kita masih suruh menentukan notasi sigmanya. Sebelum itu kita tinjau dulu seperti ini, bahwa 1 itu 1 per 1. Adik-adik bisa lihat nggak ini bentuknya seperti apa? Oke, betul. Pembilang memiliki pola sendiri. Si penyebut pun punya pola sendiri. Jadi, pembilang dan penyebut punya pola masing-masing ya. Sekarang kita kerjakan pola si pembilang dulu. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 101. Kita pakai koma, tidak boleh pakai jumlah karena walaupun ini penjumlahan tapi dia pecahan ya. Jadi pakai koma. Jadi ini bukan deret tapi baris aritmetika. Prinsipnya sama, bahwa A-nya 1, dia bedanya nambah 1 terus, jadi B-nya 1. Sehingga UN-nya sama, rumusnya seperti tadi. Ini. Kemudian kita tinggal masukkan nilai A dan B-nya, jadi seperti ini. Kita rapihkan, bentuknya jadi seperti ini. UN sama dengan N. Setelah kita dapat UN, kita mencari batas. Rumusnya tadi ini, UN sama dengan N. Di mana UN itu suku terakhirnya adalah 111, jadi N-nya sama dengan 111. Kita sudah punya suku terakhir. Untuk pola pada penyebut, kita ada bilangan 1, 3, 5, 7,9 sampai 221. Ini juga baris aritmetika, di mana A-nya 1, B-nya 2. Sehingga rumus UN-nya, kita masukkan A-nya 1, B-nya 2. Kita rapihkan, jadi seperti ini. Batas N-nya sama, jadi kita tidak usah mencari. Karena apa? Karena ini sepasang. Ya, atas bawah sepasang. Jadi N-nya sama, yaitu 111. Sehingga bentuk notasi sigmanya adalah dari soal ini seperti ini. Maaf, di sini ada batas bawahnya 1 ya. Oke, ini batas bawahnya 1. Karena ini fungsi I, batasnya I berarti harus diubah menjadi I. Ini pembilangnya N, berarti N diganti I. Penyebutnya 2N-1 berarti 2I-1. Oke, begitu ya. Mudah bukan? Soal selanjutnya ada soal seperti ini. Ya, notasi sigmanya yang kita cari juga. Bentuk lengkapnya seperti ini. Di mana A dikali B. A punya pangkat, B punya pangkat. Kita perhatikan pola si A dan pola si B itu punya pola masing-masing. Pola pangkatnya ya. Pola pangkatnya si A itu 100, 99, 98, dan seterusnya sampai 0. Sehingga ini adalah baris aritmetika. A-nya 100, bedanya ini berkurang 1 ya. B-nya -1. Sehingga UN-nya, rumusnya ini, A-nya masukkan 100, B-nya masukkan -1. Sehingga seperti ini. Untuk mencari batas N, UN-nya sama dengan 101 min N, di mana UN-nya sama dengan 0, kita UN ganti 0, sehingga N-nya adalah 101. Terus untuk untuk pola si pangkat si B, itu dari sini, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya sampai 300.
Dia juga baris aritmetika karena selalu nambah 3, di mana A-nya 0, bedanya 3, selalu nambah 3, gitu ya. Langsung kita mencari bentuk UN. Masukkan A dan B-nya, A-nya 0, B-nya 3, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Batas N-nya pun sama, karena sepasang, ya, mereka A dan B sepasang. Sehingga notasi sigmanya dari soal ini adalah ini. Batas bawahnya 1, batas atasnya ini 101. Di mana pola si A, ini A itu 101 min N. Berarti di sini 101 min 1. Maaf, 101 min I. Pola si B itu adalah 3I min 3 ini. 3N min 3, di sini diganti 3I min 3 berupa pangkat. Kakak ingatkan sekali lagi, karena ini fungsinya I, berarti di sini harus I, tidak boleh N dan atau variabel yang lain. Oke, mudah ya. Kemudian soal yang ini, 1 ditambah 11 ditambah 111 ditambah 1111 ditambah seterusnya sampai 1000 suku. Kita juga suruh menentukan suku ke N-nya. Bentuk 1 itu bisa kita ubah menjadi seperti ini. 1 tambah 10 boleh jadi 11, ini 1 tambah 10 tambah 100 juga boleh, ya. Atau nanti pakai langsung bentuk seperti ini aja. 10 dikurangi 1 itu 9, dibagi 9 itu 1. 100 dikurangi 1, 99 dibagi 9 itu 11, dan seterusnya sampai suku ke 1000. Dari sini aja kita sudah terlihat polanya, sehingga sigmanya adalah batas bawahnya I sama dengan 1 sampai 1000, sehingga bentuknya adalah 10 pangkat I dikurangi 1 per 9. Oke, mudah ya. Ini kita lihat saja seperti ini. Jadi polanya seperti ini. Oke, seperti itu untuk soal nyatakan notasi sigma.